Silakan duduk saudara guys Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Selamat Natal, Merry Christmas buat kita semua. Di mana hari ini kita memperingati kelahiran Yesus Kristus kembali dalam gereja kita dan juga secara khusus bagi kita secara pribadi. Yang mau saya sampaikan kepada saudara hari ini adalah why there is Christmas. Mengapa ada Natal? Apa latar belakang Natal itu ada? Saudara kasih Tuhan, Natal itu ada dimulai dengan suatu masalah. Suatu masalah. Ada masalah, itulah sebabnya ada Natal. Maka dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu ayat yang dahsyat dalam firman Tuhan, yang mungkin kita sering melewatkan ayat ini begitu saja. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Ayat ini mengatakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Garis bawahi kalimat, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi perhatikan ini saudara kasih Tuhan. Ayat ini adalah sebuah kutuk terhadap ular. Ular berhasil memanipulasi Hawa. Maka Tuhan mengutuk ular dan berkata, keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Dan perhatikan ini, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Natal tidak akan pernah ada kalau tidak ada ayat ini. Ayat inilah yang membuat Natal ada. Kenapa ayat ini yang membuat Natal ada? Karena melalui ayat ini jelas dinyatakan bahwa ular hanya bisa diremukkan oleh keturunan perempuan. Keturunan siapa? Keturunan Hawa. Dan melalui nanti keturunan itulah iblis dikalahkan. Nah, kemudian lahirlah Kain. Hawa berpikir Kainlah yang akan meremukkan kepala iblis itu. The problem is Kain became the devil himself. Bukan yang mengalahkan iblis, tapi Kain malah menjadi iblis itu sendiri. Dengan cara bagaimana? Dia membunuh adiknya Habel karena iri hati. Bukankah Lucifer jatuh dari surga karena iri hati? Dia ingin menjadi sama seperti Allah yang Maha Tinggi, karena dia melihat kemuliaan. Ada banyak teori yang mengatakan begini, sebenarnya Lucifer tidak mau menjadi sama seperti Bapa. Dia hanya mau sama seperti Yesus. Ingat Bapak Ibu, Bapa, Yesus, Roh Kudus itu adalah Yahweh. Jadi dalam kitab Yeskel ketika dikatakan Lucifer ingin menjadi sama seperti Yahweh, dia ingin menjadi sama seperti Yesus, anak tunggal Bapa. Tapi kemudian kalau dia menjadi sama seperti Yesus, maka otomatis Yesus bukan lagi Allah. Karena Allah disebut Allah karena Allah itu esa. Kalau ada Allah yang setara dengan Allah yang esa, maka Allah bukan lagi Allah. Maka sebagai Tuhan, Lucifer dibuang ke neraka karena dia ingin menjadi sama seperti Allah. Saya sering berkata kepada jemaat kami, Bapak Ibu, seringkali iri hati itu bukan semata-mata kita menginginkan punya orang lain. Tapi begini, seringkali iri hati itu kita hanya pengen orang lain mendapat lebih sedikit dari kita. Orang lain boleh dapat, tapi kalau bisa lebih sedikit dari kita. Karena kalau dia lebih banyak dari kita, itu menimbulkan kecemburuan dan ketersinggungan kepada kita. Saya sudah melihat itu dalam kehidupan banyak orang. Saya melihat banyak orang itu sangat baik kepada orang yang di bawah dia. Mungkin secara ekonomi dia sangat baik kepada orang yang di bawah dia, karena dia tahu bahwa orang yang di bawah dia ini tidak akan berani melawan dia. Jadi dia kasih uang, dia kasih bantuan dan segala macam. Tapi ketika ada orang yang lebih dari dia, oh dia irinya luar biasa, saudara.
Kenapa? Karena seringkali iri hati itu bukan semata-mata menginginkan punya orang lain, tapi juga bisa jadi kita hanya tersinggung ketika orang lain mendapat lebih banyak dari kita. Mungkin dia lebih cantik, mungkin dia lebih ganteng, mungkin suaranya lebih bagus dari kita. Sebenarnya kita tidak menginginkan suara royal itu, tapi kita hanya tersinggung, kenapa suaranya lebih bagus dari saya? Itu juga iri, Bapak Ibu guys. Dan itu yang membuat Lucifer jatuh dari surga. Dan ironinya saudara guys Tuhan, Lucifer dia sangat marah dengan peristiwa itu. Itulah sebabnya dia menggoda Hawa di Taman Eden. Dan artinya akhirnya dia memanipulasi Hawa, dan Hawa jatuh dalam manipulasi itu, dan kemudian terjadilah nubuatan ini. Tuhan berkata, keturunan Hawa akan meremukkan kepalamu. Kain gagal menjadi penggenapan nubuatan ini. Berikutnya saudara guys Tuhan, kita membaca Kejadian pasal yang ke-12. Ada seorang bernama Abraham. Abraham dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya di dalam, lagi-lagi menjadi berkat bagi banyak bangsa. Nah, Abraham, kemudian kita berpikir mungkin Abraham ini kemudian nanti yang akan menjadi penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Tapi ternyata Abraham juga gagal. Abraham kemudian malah menikahi pembantunya sendiri bernama Hagar. Dia mengkhianati istri. Meskipun motivasinya adalah supaya dia mendapat anak, karena istrinya Sarah sampai umur 90 tahun gak dapat anak. Artinya begini saudara, Bapak Ibu sering mendengarkan Abraham adalah bapak orang beriman. Tapi tahukah Bapak Ibu, Abraham pernah tidak beriman kepada Tuhan? Kapan? Waktu dia menikahi Hagar. Kan Tuhan sudah bilang nanti yang melahirkan anakmu adalah Sarah. Tapi dia tidak percaya. Dia berpikir, kayaknya Sarah nggak mungkin lagi nih, udah 90 tahun. Ya udah saya nikah yang lebih muda. Itu kan tidak beriman. Itu tidak beriman kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya sering mengatakan begini saudara. Orang beriman itu bukan berarti dia tidak pernah takut. Orang beriman itu bukan tidak berarti dia tidak pernah gagal. Orang beriman itu bukan berarti dia tidak pernah khawatir. Orang beriman itu adalah orang yang menaklukkan kekhawatirannya. Khawatir itu ada, takut itu ada, tapi kemudian dia menaklukkan itu. Pada akhirnya Bapak Ibu, Abraham gagal, tapi kemudian dia berusaha memperbaiki kegagalan itu sampai akhirnya dia menunggu Sarah melahirkan Ishak. Jadi perhatikan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berkata dalam hidup, kenapa saya begini ya? Jangan-jangan saya nggak punya iman. Jangan-jangan saya, no. Abraham pun pernah gagal. Kenapa kemudian? Karena kita tahu persis Abraham bukan penggenapan Kejadian 3 ayat 15. Karena dia pun gagal. Kemudian muncullah seorang yang hebat, namanya Daud. Seluruh orang Israel berpikir Daud adalah penggenapan Kejadian 3 ayat 15. Hanya dengan 5 buah batu, bahkan mungkin batu pertama itu Goliat sudah kalah. Lalu orang Israel merembukan. Kan ayat ini mengatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Orang Israel berpikir, loh jangan-jangan batu ini kan kena kepala Goliat kan? Kepalanya remuk. Orang Israel berpikir, jangan-jangan Daud inilah penggenapan ini, Kejadian 3:15 ini. Buktinya Goliat kena kepalanya, remuk kepalanya. Maka pulanglah Daud dari peperangan. Mereka mengeluh-elukan, Saul hanya membunuh beribu-ribu orang, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang. Bapak Ibu tahu, nyanyian itu bukan nyanyian biasa. Pertanyaannya, apakah Daud sudah mengalahkan berlaksa-laksa orang? Belum. Belum, dia baru mengalahkan Goliat. Tapi kok orang Israel mengatakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa? Karena mereka berpikir dialah Mesias itu. Artinya apa? Ke depan, menurut mereka Daud akan memulihkan kerajaan Israel dan mengalahkan seluruh kerajaan dunia. Artinya seluruh kerajaan ini kan berlaksa-laksa prajuritnya, dan mereka mengasumsikan ke depan Daud akan mengalahkan berlaksa-laksa prajurit itu. Nyanyian itu bukan nyanyian biasa, Bapak. Itu nyanyian pengharapan mesianis.
Itulah sebabnya Saul tersinggung kan. Saul tersinggung, loh saya yang raja, saya Mesiasnya, saya penyelamat kalian. Everyone thinks that they are savior. Setiap orang berpikir dia adalah penyelamat. Kalau kita anak pertama dalam keluarga, kita berpikir kita adalah penyelamat keluarga kita. Saya kan anak pertama. Kalau kita kepala keluarga dalam keluarga, saya adalah juru selamat keluarga ini. Kalau saya tidak bekerja, pasti keluarga ini sudah berantakan. Dalam gereja, mungkin di gereja ini ada banyak orang yang berperan. Ada orang yang warawiri, ada yang menyusun sound system, ada yang menyusun lighting, ada yang menyusun segala macam. Setiap orang berpikir di hati kita mungkin, kalau saya tidak ada di JKI Harmoni ini, JKI ini sudah bubar. Untung ada saya di pelayanan ini. Untung ada saya yang melayani semuanya. Bapak Ibu, saya sudah menemukan banyak orang yang seperti ini. Di gereja kami ada satu orang pengerja, memang dia donatur. Berkali-kali dia memberi kesan kalau dia tidak ada di gereja itu pasti bubar. Suatu hari dia benar-benar keluar dari gereja. Pertanyaannya, apakah gereja bubar? Enggak juga, Pak. Karena juru selamat gereja bukan Anda dan saya. Juru selamat keluargamu bukan kamu, bahkan sebagai kepala keluarga. Juru selamat itu cuma satu, yang akan menggenapi Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi. Saul berpikir dia juru selamat, dia gagal. Bahkan Daud berpikir pun dia juru selamat, dia gagal. Karena kemudian kita menemukan suatu hari, di pagi hari, bisa jadi pagi, bisa jadi sore. Kan waktu mandi itu kan pagi. Kalau bukan pagi ya sore kan waktu mandi. Suatu hari Batseba lagi mandi. Daud melihat dari atas loteng, lalu dia tergiur dengan tubuhnya Batseba, sama seperti Hawa tergiur dengan buah di tengah pohon taman Eden. Waktu Hawa melihat pohon buah itu indah sekali, sudah dilarang jangan makan, dia tetap makan. Daud melihat tubuh Batseba sangat indah sekali. Firman Tuhan sudah jelas, jangan berzinah dalam hukum Taurat. Tapi Daud tidak mengindahkan hukum Taurat itu. Dia tetap mengambil buah itu. Dia memanggil Batseba ke kamarnya. Daud gagal. Daud bukan Mesias, sekalipun dia sangat luar biasa. Kita melihat berikutnya, para nabi datang, raja-raja berikutnya, semuanya gagal. Semuanya gagal. Tidak ada yang berhasil. Sampai akhirnya 2000 tahun yang lalu, seseorang yang bukan raja, seseorang yang bukan keturunan, dia keturunan Daud, tapi seorang yang lahir di Palungan, seseorang yang lahir di kandang Bethlehem. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kelahiran ya saudara dikasih Tuhan itu sudah dinubuatkan. Ya. Kalau kita hitung Bapak Ibu secara kronologis dari Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai Yesus lahir ke dalam dunia itu kurang lebih 4.000 tahun lamanya. Artinya apa saudara dikasih Tuhan? Kejadian pasal 3 ayat 15 berjarak 4.000 tahun dengan Lukas pasal 2 ketika dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Yang perlu kita petik di sini adalah pertama bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam 4.000 tahun. Sekalipun selama 4.000 tahun itu banyak orang gagal dalam menggenapi misi Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam menggenapi rencananya. Bahkan 4.000 tahun sudah. Jadi kalau hidup saudara masih 40 tahun, ya jangan bilang kayaknya Tuhan ini rencananya sudah gagal. Buktinya dulu saya bermimpi jadi pendeta besar. Hari ini saya cuma pendeta kecil. Loh, emang ada? Saudara, ada banyak orang yang begitu. Saya pengen itu terkenal kemana-mana gitu ya. Buktinya hari ini saya cuma pendeta, bahkan pun saya cuma pemain musik, bahkan saya cuma worship leader. Padahal dulu saya bermimpi itu diundang kemana-mana, jadi pendeta KKR. Saya berkata kepada saudara, setiap orang itu punya timeline sendiri. Timeline-nya Tuhan bukan timeline kita. Mungkin kita berpikir harusnya Kain itulah juru selamat, supaya ribuan orang di bawah keturunan Adam dan Hawa itu tidak mati semua. Tapi kan Tuhan punya timeline sendiri. Tuhan bilang tidak, bukan Kain, bukan Abraham, bukan Daud. Tunggu 4.000 tahun lagi.
Tunggu 4.000 tahun. Ada banyak teman-teman saya yang lulusan angkatan sama saya di sekolah teologi. Mereka bilang sama saya, kenapa ya? Kayaknya Tuhan lebih sayang sama kamu, Pastor Joy. Kita dulu seangkatan, tapi perasaan hidup kami begini-begini aja. Sementara kamu sudah diundang kemana-mana, KKR, seminar, ya, ke kementerian, ke kantor-kantor. Saya bilang sama mereka, dulu saya berpikir begitu juga. Saya juga dulu berpikir begitu, Tuhan kok saya begini terus. Tapi begini loh, kita setia saja mengerjakan bagian kita. Tuhan itu punya timeline-nya sendiri. Kapan timeline saya, Bapak Ibu? Ketika saya sakit. Saya jatuh sakit. Saya pernah cerita ya, gastritis. Nah, di dalam sakit penyakit itu Tuhan membentuk saya kurang lebih hampir 2 tahun. Benar-benar hampir mati, saudara. Sering sesak nafas. Sering bahkan beberapa kali saya bilang, Tuhan, mungkin lebih baik saya pulang saja. Karena tidak sanggup menanggung penderitaan itu. Tapi ternyata Tuhan izinkan melewati lembah kelam itu. Kemudian karena dia sudah menetapkan ini timeline, sudah waktunya kamu. Nah, setelah saya sembuh, saya kembali ke Jakarta. Di situ Tuhan mulai angkat. Tuhan perkenalkan dengan banyak orang. Tuhan mulai buka pintu-pintu terbuka. Orang mulai mengenal saya. Dan saudara kasih Tuhan, saya tidak pernah merencanakan itu. Itu semua timeline-nya Tuhan. Kelahiran Yesus ke dalam dunia bukan rencana Yusuf dan Maria. Bahkan Maria terkejut waktu dia bilang, kamu akan melahirkan seorang anak yang kudus. Bukan rencana manusia. Ini timeline-nya Tuhan. Hingga akhirnya Yesus datang ke dalam dunia. Dan akhirnya dia setia selama hidupnya. Dia melihat banyak keindahan. Dia banyak melihat buah yang indah seperti Taman Eden. Dia tidak pernah gagal. Pertama-tama iblis mengujinya, dia berkata, lihatlah batu itu. Kalau kamu berhasil mengubahnya menjadi roti, aku akan memberikan, kamu adalah terbukti anak Allah. Yesus berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia berhasil. Bukan seperti Hawa, berhasil dimanipulasi. Yang kedua, iblis membawa dia melihat seluruh kerajaan di dunia. Dan iblis berkata, kalau kau sujud menyembah kepadaku, aku akan memberikan seluruh kerajaan itu kepadamu. Yesus berkata kepada iblis, hanya kepada Yahweh saja engkau sujud dan menyembah dan beribadah. Yesus tidak tergoda dengan buah pohon pengetahuan yang indah itu. Bapak jangan berkata kepada saya, tapi kan Tuhan Yesus kan Allah, Pak, makanya dia berhasil. Listen me, Yesus 100% manusia. Yesus buang air kecil dan buang air besar sama seperti saudara. Yesus merasakan kesedihan sama seperti saudara. Dia menangis sama seperti saudara. Bahkan dia pernah takut dan depresi sama seperti saudara. Yesus pernah depresi? Pernah, Pak. Di mana, Pak? Di Taman Getsemani. Firman Tuhan mencatat dia perih hatinya seperti mau mati rasanya. Itu kan depresi, Bapak Ibu. Dan depresinya Yesus terbukti waktu dia berkata, ya Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ini bukti depresi. Karena dia manusia biasa. Jadi keberhasilan Yesus melawan godaan iblis di padang gurun, jangan anggap karena dia Allah. Bukan, tapi karena dia bergantung penuh kepada Bapa. Dan dia berhasil melewati godaan itu. Dan terbukti dia mampu menggantikan kita sebagai tebusan di atas kayu salib. Kalau Yesus sekali saja berdosa selama 33 tahun hidupnya di dunia, dia tidak layak naik ke atas kayu salib. Tidak layak. Tapi karena selama 33 tahun dia berhasil dan tidak pernah berdosa, dia layak naik ke atas kayu salib. Dan dia layak berkata, telestetai, sudah selesai. Karena dia tidak pernah berdosa. Tahukah Bapak Ibu dikasih Tuhan, peristiwa penting dalam pelayanan Yesus bukan hanya salib dan kebangkitannya. Peristiwa penting dalam pelayanan Yesus juga termasuk 33 tahun hidupnya. Dengarkan ini, darah Yesus di atas kayu salib hanya untuk menyucikan kita dari dosa.
Tapi untuk membenarkan kita di hadapan Tuhan, itu tidak cukup dengan darah Yesus. Untuk membenarkan kita di hadapan Tuhan bahwa kita terbukti orang benar, itu disebut dengan imputasi. Seluruh perbuatan baik Yesus selama 33 tahun dia hidup di dunia, itu diimputasikan kepada kita melalui kehadiran Roh Kudus di dalam kita. Dan di hadapan Bapa, dia tidak melihat lagi kita berdosa. Dia melihat Yesus yang selama 33 tahun tidak pernah sekalipun berdosa dalam hidupnya. Bapak Ibu, ini membuktikan Yesuslah penggenapan Kejadian pasal 3 ayat 15. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maut diremukkan. Maut diremukkan. Mungkin saudara berkata kepada saya, tapi Pak, sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati, kan sudah ada yang bangkit sebelumnya. Ada anak kecil yang dibangkitkan Elia, ada Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan. Kenapa dikatakan oleh firman Tuhan yang pertama mengalahkan maut itu adalah Yesus dan bukan Lazarus? Padahal Lazarus lebih duluan bangkit dari antara orang mati, mendahului Yesus. Perhatikan ini, dengarkan ini. Lazarus bangkit dari kematian setelah 4 hari, tapi dia bangkit masih dengan tubuh yang lama. Artinya tubuhnya masih tubuh kebinasaan. Padahal dia kan Lazarus mati lagi. Sekalipun dia sudah bangkit, beberapa tahun kemudian dia mati lagi, Bapak Ibu. Ya, ada banyak orang yang mengatakan Lazarus akhirnya mati di India, karena Lazarus itu ada prasastinya di India. Lazarus, sahabat Yesus, pernah mati 4 hari. Karena pada waktu Lazarus bangkit, seluruh orang Israel mau membunuh dia. Itulah sebabnya Lazarus kabur. Tapi dengarkan ini, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tidak lagi bangkit dengan tubuh yang dapat binasa. Dia bangkit dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa, yang disebut dengan tubuh yang baru. Dan tubuh itu nanti yang akan kita miliki ketika trompet dibunyikan, semua kita akan dibangkitkan. Yang sudah mati akan dibangkitkan, dan yang masih hidup akan diangkat ke awan-awan. Langsung otomatis kita diberikan tubuh yang baru yang tidak dapat binasa. Itulah sebabnya dikatakan Yesus sudah mengalahkan maut, saudara-saudara. Akhirnya apa, saudara Tuhan? Kepala iblis itu berhasil diremukkan. Maka Natal artinya manusia gagal, kita gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. 4.000 tahun penantian terhadap keturunan Hawa itu akhirnya tergenapi 2.000 tahun yang lalu, saudara-saudara. Kita mungkin sering gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Ada banyak, mungkin sering kali kita merasa dalam hidup kita, saya sudah gagal, sudah tidak ada jalan keluar. Mungkin Adam dan Hawa pun, Adam dan Hawa waktu gagal di Taman Eden, mungkin juga mereka berpikir, ini kesalahan yang sudah sangat fatal, tidak ada lagi jalan keluar. Kita akan diusir dari Taman Eden, tidak ada lagi jalan keluar. Mungkin Adam dan Hawa pernah berpikir, mari kita bunuh diri saja, karena sudah tidak ada jalan keluar dari ini. Tapi kemudian Tuhan datang memberikan solusi. Dia berkata, keturunanmu nanti akan meremukkan kepala iblis ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau mengatakan kepada saudara, mungkin dalam hidup Anda seringkali Anda melakukan kesalahan yang mungkin sangat fatal, dan mungkin saudara berpikir, kesalahan ini sudah terlalu fatal, lebih baik saya bunuh diri saja. Dengarkan ini, pasti ada jalan keluar dalam Tuhan. Dia akan berfirman dan engkau akan dipulihkan. Barusan beberapa minggu yang lalu ada seorang gadis, seorang mahasiswa, dia buang diri dari lantai 12 pada waktu minggu-minggu ujian. Mungkin ujian yang dihadapi di luar kemampuannya. Dia stres dan depresi. Mungkin dia berpikir, kalau saya gagal dalam ujian ini kesalahan yang sangat fatal dan tidak ada jalan keluar lagi, lebih baik saya bunuh diri. Di mana itu, di Semarang atau di Surabaya itu, saya lupa di mana, ada seorang bapak bersama istri dan 2 anaknya. Mereka punya utang yang sangat besar, lalu mereka akhirnya memutuskan bunuh diri, minum racun di rumah mereka sendiri.
Karena mereka berpikir utang ini terlalu besar, sudah tidak ada jalan keluar, sudah fatal, lebih baik kita mati saja. Akhirnya mereka bunuh diri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Anda pernah ada di posisi itu, firman Tuhan hari ini mengatakan selalu ada jalan keluar. Bahkan kesalahan Adam dan Hawa yang fatal, kesalahan Abraham yang sangat fatal, kesalahan Daud yang sangat fatal, ada jalan keluar. Kesalahan itu hanya membuktikan bahwa kita manusia biasa, bukan Mesias, bukan juru selamat. Kesalahan, kegagalan yang kita lakukan justru membuktikan bahwa kita butuh juru selamat. Kalau Anda berada di titik lembah terdalam, itu titik di mana engkau bertemu dengan Sang Bayi Natal. Karena di titik itu engkau menyadari no other ways, tidak ada jalan keluar selain Yesus. Ada banyak orang bertemu dengan Bayi Natal dalam titik terendah mereka. Hari ini siapapun di antara saudara yang berada di titik itu, jangan bunuh diri. Mungkin saudara berkata kepada saya tidak pernah berpikir ke sana Pak. Tapi watch out. Seringkali ketika masalah itu datang, tidak kita berpikir sangat pendek. Tapi hari ini pegang firman Tuhan. Percaya, bahkan 4.000 tahun pun Tuhan setia pada firman-Nya. Apalagi hidupmu yang cuma 70-80 tahun. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri.